Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar geografi anak-anak. Nah, topik pembahasan kita kali ini adalah tentang manfaat citra penginderaan jauh dalam berbagai kehidupan. Nah, ini adalah salah satu contoh citra ya. Jadi citra itu adalah hasil dari penginderaan jauh ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini juga adalah salah satu citra yang diambil dari udara. Ini namanya citra foto ya. Jadi kita lihat di sini ada penampakan alam yang begitu luas. Jadi cocok untuk pengembangan wilayah. Nah, sebelumnya apa itu citra foto? Bapak ulangi kembali. Citra foto adalah gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan atau perekaman menggunakan kamera. Nah, jadi ketika pesawat datang, kamera diletakkan di bawahnya untuk mengambil objek di bawahnya berupa permukaan bumi. Ya, itu apabila nanti dianya menggunakan kamera, maka hasilnya foto. Tapi nanti kalau pamannya berupa yang dipakainya perekaman, ya direkam, di syuting, nah itu nanti namanya citra non foto, bedanya itu ya. Nah sedangkan citra non foto itu adalah hasil penginderaan jauh, adalah gambar atau citra tentang suatu objek di permukaan bumi yang dihasilkan oleh sensor. Sensor itu berarti ini ya, alat yang digunakan untuk mengambil gambar. Jadi ada dua, kamera sama perekam. Kamera nanti hasilnya citra foto, kalau perekam nanti hasilnya citra non foto ya, dengan cara memindai scanning ya, scanning kalau dalam bahasa ininya, dalam bahasa sehari-hari kita itu scan ya, ataupun nanti ketika dia berbentuk video atau perekaman, ketika nanti dia menjadi citra itu nanti dia di screenshot dari setiap perbagiannya. Nah, prinsip memindai adalah merekam objek di permukaan bumi dengan mekanisme parsial. Parsial ini artinya sebagian ya. Perbagian. Objek di permukaan bumi terbagi dalam subarea berupa garis membentuk area seluruhnya. Mekanisme perekaman baris per baris pada subarea ini yang disebut perekaman secara parsial. Ya, perbagian gitu maksudnya ya. Oke, kita lanjutin. Nah, citra foto berdasarkan posisi sumbu kamera. Jadi ternyata kamera ataupun alat perekam yang diletakkan di bawah wahana seperti pesawat atau satelit, ternyata itu bisa memiliki pergerakan. Bisa bergerak tegak, bisa bergerak condong, dan sangat condong gitu kan. Dan hasilnya nanti juga berbeda-beda ya. Citra foto vertikal, yaitu kan dia tegak lurus, jadi kameranya itu lurus mengambil objek di bawahnya langsung gitu kan, jadi tidak ada pergerakan. Tahu banyak seperti kamu selfie ya, ada yang lurus, agak bisa kamu bengkokkan sedikit, ada bisa kamu angkat ke atas. Nah begitu juga dengan sensor tadi, kamera ataupun perekam. Nah ini yang tegak ya. Nah selanjutnya ini ada yang citra foto condong dan foto sangat condong. Jadi ini bisa dibedakan hasilnya ya. Kalau citra foto sangat condong mungkin lebih ke apa ya, lebih detail objeknya ya. Citra foto condong dianya lihatan dari atas. Jadi ini adalah pergerakan kamera itu ya, yang sudah diatur oleh sistem ya. Oke. Nah ini ada perbedaan jenis citra foto. Jadi jenis citra foto ada 4 ya. Yang satu itu ultraviolet ya, kita lihat. Pertama yang berwarna pink, kedua itu ortokromatik yang berwarna hijau, yang ketiga itu pankromatik
Nomor 3, nah saat yang sesuai dengan mata kita itu pangkromatik ya, pangkromatik. Jadi apa yang kita lihat begitu juga ketika ditangkap oleh sensornya. Nah yang keempat itu foto inframerah, nanti dia seperti itu. Nah yang keempat, oke kita lanjut. Nah kalau ultraviolet ini biasanya digunakan untuk tumpahan minyak di lautan. Jadi kalau pamannya ada tumpahan minyak di lautan, maka ini dapat dideteksi dengan citra foto ultraviolet. Jadi nanti bisa dibedakan antara air dengan minyaknya, karena air dan minyak itu kan nggak pernah bersatu ya. Jadi kalau kita gunakan foto ultraviolet, nanti kelihatan mana minyak mana airnya. Nah seperti itu. Selanjutnya ada foto ortokromatik. Jadi foto ortokromatik ini biasanya untuk studi pantai. Nah, jadi studi pantai ini maksudnya adalah nampak dia mana lautan, mana daratannya, jadi sangat jelas. Jadi ini sangat cocok sekali untuk studi pantai. Ya, kalau pamannya pantai nanti dia lebih ke gelap, nanti kalau daratannya dia lebih ke terang gitu ya. Oke. Nah, ini foto inframerah asli. Ini biasanya digunakan untuk melihat hutan dengan jenis tanaman yang sakit. Kalau kita lihat hutan itu dia berwarna hijau secara mata langsung, tapi kalau pakai inframerah dia akan berubah menjadi merah. Dan apabila dia tetap hijau, maka itu adalah jenis pohon atau jenis tanaman yang sakit gitu ya. Jadi bisa dibedakan. Nah, ini dia untuk perkebunan ya, manfaat dari penginderaan jauh ini citra. Jadi bisa melihat untuk kebijakan pembuatan sawah, kebijakan pembukaan lahan gitu kan. Jadi sangat bermanfaat karena lihatnya dari udara. Nah, jadi ini juga untuk kebakaran hutan contoh Kalimantan gitu kan. Jika dia menggunakan sistem citranya itu nanti bisa akan dideteksi mana bagian-bagian hutan yang rawan akan kekeringan dan terjadi kebakaran lahan. Nah, ini biasa banyak digunakan di Kalimantan dan di Provinsi Riau ya. Nah, selanjutnya ada untuk otonomi daerah. Otonomi daerah ini biasanya untuk mengkaji tentang batas-batas wilayahnya. Ya, karena setiap daerah pasti memiliki batas kan. Jadi dengan adanya inderaja dari udara kita langsung melihat berapa luasnya, berapa mana batasnya, utara, selatan, timur, barat itu berbatasan dengan daerah mana. Seperti itu ya, itulah otonomi daerah. Nah, untuk kependudukan juga. Jadi kependudukan ini biasanya untuk pemukiman, untuk penggunaan lahan sawah gitu kan. Apalagi kegiatan transmigrasi, pembukaan daerah baru gitu kan. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan manusianya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada dari untuk lautan juga ya. Jadi kita bisa lihat mana perbatasan sungai mengalir ke laut, bagaimana keadaan di pesisirnya, ya bagaimana pertemuan antara air sungai dengan air laut, dan lihat kedalaman lautnya gitu kan. Jadi situ ada sedimen, itu artinya sedimen itu adalah endapan-endapan yang dibawa oleh sungai seperti pasir, kerikil, batu, lumpur gitu kan. Nah yang biru itu adalah lautannya, jadi bisa dibedakan dari penginderaan jauh ya, karena kita lihatnya dari udara. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.